untuk penderitaan yang kita alami saat ini. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, tidak ada artinya sama sekali. Mari kita baca tentang penderitaan yang kita alami sekarang. Bagaimana jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang? Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Saya pikir penderitaan yang kita alami saat ini jauh tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita di masa depan. Segala makhluk ciptaan menantikan dengan penuh harap penuaan anak-anak Allah. Makhluk ciptaan tunduk di bawah kekosongan perbudakan dosa dan maut. Bukan karena kehendak mereka sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Allah mengizinkan makhluk ciptaan tunduk di bawah kekosongan perbudakan dosa dan maut, berdasarkan harapan yang Dia berikan. Harapan ini adalah bahwa makhluk ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan dosa dan maut, tidak lagi dikendalikan oleh tubuh yang fana, tetapi seperti anak-anak Allah, bebas dari perbudakan dosa dan raja maut, menikmati kemuliaan yang suci dan merdeka. Jadi makhluk ciptaan yang dimaksud adalah kita. Mereka yang sejak dahulu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapa telah menjadikan semua orang tunduk kepada dosa dan maut. Di bawah kekosongan perbudakan itu, semua orang, baik orang mulia maupun orang hina, diperbudak oleh dosa, juga diperbudak oleh maut. Semua orang akan mati. Semua orang dikendalikan oleh dosa. Namun sekarang, harapan ini telah kita terima. Namun bagi mereka yang dahulu, orang-orang yang dikasihi Allah, apakah mereka menerimanya? Mereka belum menerimanya. Misalnya mereka yang dikasihi Allah: Abel, Enok, Ayub, Abraham, Ishak, Yakub, Henoch, Daud, Samuel dan nabi-nabi terkenal lainnya. Hamba-hamba terkenal. Mereka juga dikasihi Allah. Namun karena mereka belum menerima Kristus, mereka tetap diperbudak oleh dosa dan maut. Selalu, baik orang benar maupun orang tidak benar, siapapun itu, seperti Musa, Elia dan nabi-nabi terkenal lainnya, mereka juga harus menunggu. Seperti berkah kita. Namun mereka tidak menerimanya, karena pada masa mereka, Tuhan Yesus belum datang. Jadi walaupun mereka dikasihi Allah, mereka tetap sama seperti dunia, diperbudak dosa, diperbudak oleh maut. Sekarang kita telah menerimanya. Seperti yang dikatakan di sini. Mereka diperbudak dosa dan maut karena kekosongan, berdasarkan harapan yang Allah berikan. Harapan itu tentu saja bahwa makhluk ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan dosa, tidak lagi dikendalikan oleh tubuh yang fana dan akan mati, melainkan seperti anak-anak Allah, mereka dibebaskan dari dosa dan maut, menjadi bebas dan menerima kemuliaan yang suci. Sekarang kita telah menerima Kristus. Jalan keselamatan sudah ada di dalam kita. Kita sudah menerimanya. Namun kita masih bersedih, karena meski kita sudah terbebas dari perbudakan dosa, tubuh kita masih lemah, sering lelah, dan akan menua serta mati. Jadi harapan yang Allah berikan, kita hanya mendapat sebagian. Ada bagian lain yang belum kita terima. Bagian mana yang telah kita terima? Kita telah menerima Kristus, menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita sudah diselamatkan. Namun apakah tubuh kita sudah diselamatkan? Saat ini belum diselamatkan. Mari kita lanjutkan membaca. Aku ingin kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan terikat oleh penderitaan dan kematian, menjerit bersama dalam kesakitan. Sampai kini. Bukan hanya itu. Bahkan kami yang telah menerima Roh Kudus sebagai buah pertama, juga berseru dalam hati, berharap memperoleh status anak-anak, yaitu tubuh kita diselamatkan dan dibangkitkan, menjadi tubuh yang kudus. Keselamatan kita terletak pada harapan ini. Harapan yang dapat dilihat bukanlah harapan. Siapa yang berharap pada sesuatu yang bisa dilihat? Jika kita berharap pada yang tak tampak, kita akan sabar menunggu dengan penuh gairah. Maka Paulus berkata, Paulus sebagai rasul telah menerima Roh Kudus, telah meraih kemenangan. Jadi, bisa dikatakan roh Paulus sudah diselamatkan. Rohnya diselamatkan, tetapi dia tetap berseru dalam hati, sering merasakan sakit dan kelemahan tubuh, dan tubuh akan membusuk dan mati. Artinya masih ada harapan lain. Yang pertama, dosa-dosanya telah diampuni, dan dia sudah diselamatkan. Namun tubuhnya masih berharap akan kebangkitan kelak.
Karena harapan ini baru akan terwujud saat sang malaikat ketujuh meniup sangkakala. Maka kita harus bersabar. Bersabar menunggu. Menunggu harapan ini terwujud. Setelah kita mengenal Tuhan sebagai anak-anaknya. Roh kita diselamatkan. Tetapi tubuh kita masih lemah. Baru setelah sang malaikat ketujuh meniup sangkakala, kita akan dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Tuhan. Amin.